Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Pekan ini kita telah memasuki pekan ke-13, teori ke-13 dari 14 rencana materi bahasan yang telah disediakan di eh, mata kuliah ini, gitu ya. Berarti pekan depan kita tinggal satu materi lagi sebelum kita akan melaksanakan ujian akhir semester seperti itu. Nah, kita masih melanjutkan rangkaian bahasan kita tentang reality. Di pekan sebelumnya kita bahas tentang augmented reality. Pekan ini kita akan kupas tuntas tentang virtual reality. Kemudian pekan depan sebagai materi terakhir itu yang akan kita bahas adalah tentang mixed reality, gitu ya. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari reality yang ada sekarang ini, bagaimana implementasinya, dan tentunya kita juga akan bahas bagaimana cara membuatnya persis sederhana yang kira-kira bisa kita buat gitu ya. Oke, saya akan mulai bahasan kita. Eh, yang pertama, seperti biasa, sebelum saya bahas lebih jauh tentang virtual reality itu seperti apa bentuknya. Pertama, ada ini yang jadi bahasan kita di perkuliahan di pekan ini gitu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang virtual reality itu seperti apa. Yang kedua kita akan bahas dari segi sejarahnya seperti apa. Kemudian kita juga akan bahas tentang tipe-tipe dari virtual reality. Kemudian kita akan bahas dari sisi hardware-nya seperti apa. Kita lihat dari versi perkembangan dahulunya gitu ya sampai yang versi terbaru yang telah tersedia sekarang di pasaran itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga akan lihat nanti bagaimana aplikasi dari virtual reality sekarang di dalam dunia nyata seperti apa. Kemudian kita juga akan bahas tentang kedepannya virtual reality itu seperti apa. Dan tentunya nanti kita akan singgung juga bagaimana sih korelasi antara virtual reality dengan IoT yang akan kita bahas sekarang ini. Gitu ya. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan virtual reality? Em, Kalau secara gamblangnya, yang saya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, cara mudah kita mengingat apa itu virtual reality dan augmented reality, kita membandingkan kedua hal tersebut gitu ya. Kalau kita bicara tentang augmented reality, berarti kita membawa benda virtual itu ke dunianya manusia gitu ya, ke dalam dunia real, dunia nyata. Tapi kalau virtual reality, berarti realitas virtual ya. Berarti usernya, kita yang sebagai manusia, itu masuk ke dunia buatan komputer, ke dunia virtual tersebut gitu ya. Nanti ada beberapa macam bagian-bagian dari virtual reality. Ada yang memang immersive virtual reality, artinya kita masuk ke dalam dunia virtual tersebut tanpa kita mengetahui kondisi real di dunia nyata saat itu seperti apa gitu ya. Yang kita tahunya ya dunia virtual yang sedang kita alami saat itu gitu ya. Nah, nanti akan ada beberapa jenis dari virtual reality juga ya. Nanti akan kita bersinggung lebih jauh seperti itu. Nah, itu cara kita mudah mengingatnya ya tentang virtual reality itu seperti apa. Nah, virtual reality juga termasuk bahasan atau teknologi yang perkembangannya cukup besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun yang akan datang itu bentuknya sudah beda lagi gitu ya. Maksudnya teknologinya sudah di-upgrade lebih advance lagi dalam sisi baik itu dari sisi hardware-nya, kemudian dari sisi software-nya juga dan juga dari sisi penggunaannya. Oke. Kemudian kita mulai dari sejarahnya. Nah, kalau melihat dari sejarahnya, ternyata virtual reality itu sudah sangat lama dahulu gitu ya. Tahun 1950 ini sudah mulai ada gitu ya cikal bakal dari virtual reality. 1950 itu adalah 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua ya. Saat itu apa namanya Indonesia masih ya berkecamuk dengan apa namanya agresi militer Belanda kesekian gitu ya masih mempertahankan NKRI tapi di Amerika sana di Eropa sana mereka sudah mulai mengembangkan yang namanya VR. Nah tentu tentu VR yang ada di sini bentuknya terbatas ya tidak seperti VR yang ada saat sekarang. Keterbatasannya ya terutama dari sisi hardware-nya yang saat itu memang belum ada hardware yang mumpuni dan juga kecepatan dari prosesor yang dapat menghandle virtual reality world yang kita buat gitu ya sehingga dapat digunakan secara leluasa oleh usernya, kliennya kita sebagai manusia gitu ya. Nah, yang mulai mengembangkan VR ini itu namanya Morton H. Ehrlich ya. Jadi dia seorang sinematografer.
dia nyebut mesinnya ini Sensorama ya. Ini semacam TV, tapi TV ini kita bisa amati secara tiga dimensi gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam ininya ruang televisinya seperti itu. Nah dari sana tuh kita bisa lihat yang kita amati ya dunia virtual yang ada di TV tersebut gitu ya. Nah tentu bentuknya sangat terbatas ya. Kita cuman melihat saja dan juga di dalamnya ya bentuknya memang layar biasa. Cuman bedanya ya kita merasakan 3D karena kiri kanan kita itu ada layarnya gitu ya. Dan ini sangat sederhana sekali. Nah walaupun seperti itu, tapi secara konsep ini sudah menjadi cikal bakal dari VR dunia modern yang dikembangkan sekarang gitu ya. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang zaman dulu, ini konsep idenya itu masih dipakai sampai sekarang seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1961, 10 tahun kemudian gitu ya, itu mulai dikembangkan oleh engineer ya. Kalau dulu itu sinematografer tujuannya ya untuk entertainment. Nah, kemudian dari sisi engineer, mereka menyadari bahwa hal ini sangat bermanfaat dan bisa digunakan juga di dunia engineering dan juga dalam dunia sains gitu ya. Jadi si Philco Corporation Engineers ini mulai mengembangkan yang namanya headset ya. Nah, tentu juga bentuknya sudah sedikit lebih maju dari yang box televisi yang kita lihat di gambar sebelum ini ya, yang namanya Sensorama. Di sini itu ya dia tidak sebesar seperti itu, tapi dalam sisi penglihatan yang kita lihat itu juga sudah 3D gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1965, 4 tahun kemudian, Ivan Sutherland itu punya ide gitu ya. Mulai mengembangkan idenya itu tentang ultimate display. Ya, cuman pada saat itu ya karena apa namanya? Dari sisi meleknya masyarakat tentang teknologi ini juga masih kurang gitu ya. Jadi peminatnya ya tidak terlalu banyak gitu ya. Masih dalam tataran idea gitu ya. Jadi diimplementasikan pun ya tidak terlalu banyak perkembangannya. Baru kemudian selama 20 tahun kemudian ya baru mulai apa namanya VR ini mulai dikomersialkan gitu ya. Mulai apa namanya masyarakat itu tahu oh ada VR loh. Kalau dulu tahun 65 ke bawah itu yang tahu bukan dari sisi rakyat biasa tapi dari sisi saintis kemudian dari sinematografer yang sebelumnya gitu ya. Yang iseng buatnya seperti itu gitu ya. Nah, pada tahun 1991 ini mulai muncul VR iklan VR pertama ya, adalah sistem virtuality ya. Ini pada tahun 1991. Sudah 30 tahun lebih gitu ya. Teknologi yang virtual modern ini mulai dikembangkan. Oke. Nah, kemudian di sini akan saya sampaikan tentang tipe-tipe dari sistem VR ya. Nah, ada beberapa tipe dari VR yang dulunya ini berkembangnya seperti ini ya tahapan awalnya. Tapi kalau sudah bergerak sampai ke zaman sekarang sebenarnya tipe-tipe ini sudah tidak begitu seperti ini lagi bentuknya ya. Ada beberapa yang digabungkan, ada muncul tipe yang baru gitu ya. Tapi ada beberapa yang masih bertahan. Yang pertama itu ada immersive virtual reality gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan immersive virtual reality? Itu artinya user atau kita sebagai pengguna dari aplikasi VR yang kita gunakan itu kita gunakan VR kita totally masuk ke dalam dunia virtual gitu ya. Kita nggak tahu kondisi keadaan sekitar itu seperti apa ya. Ini namanya immersive VR gitu ya. Nah biasanya itu kita gunakan yang head mounted display ya. Kalau sekarang itu yang terkenal mungkin sejenis Oculus Rift gitu ya dan sejenisnya yang mana kita main game ya kita masuk ke sana. Kalau sekarang tujuannya seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini salah satu ilustrasinya, augmented VR. Nah, augmented VR kalau sekarang itu sudah dipisahkan jadi augmented reality biasa ya, bukan augmented VR lagi. Tapi sebenarnya ini masih merupakan cabangan dari VR ya. Kalau kita bicara tentang augmented reality, sebenarnya kita tidak butuh semacam head mounted device. Kita tidak butuh semacam Oculus Rift atau Microsoft HoloLens misalnya ya untuk menggunakan VR ini gitu ya. Tapi yang dilihat di sini adalah kalau menggunakan immersive tadi kita totally masuk ke dalam dunianya virtual tadi. Tapi kalau pakai augmented VR itu enggak gitu ya. Eh,
kita masih masuk ke dalam dunianya, tapi kita masih aware dunia sekitaran kita gitu ya. Jadi kita masih bisa menyentuh bagian objek dari virtualnya, tapi kita tidak totally masuk ke sana gitu ya. Ini ya augmented VR. Cuman secara ini ya mungkin sedikit agak membingungkan ya kalau kita bandingkan dengan VR yang biasa itu, dengan IR yang biasa itu seperti apa sih gitu. Kemudian yang desktop VR. Nah, desktop VR ini gambarnya yang zaman dulu ya. Ini desktop VR yang diambil sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Em, dia idenya itu kita main game dengan layar desktop biasa, tapi konteksnya itu pakai VR. Nah, sekarang ini sudah hampir tidak ada lagi ya. Jadi kalau main game ya karena juga dari sisi perangkat sekarang, kalau dulu itu sejenis Oculus Rift dan lain-lain itu memang susah untuk didapatkan gitu ya. Kalau sekarang itu kategorinya mudah untuk didapatkan walaupun secara harga masih cukup tinggi kalau cuma dipakai untuk sekedar hiburan gitu ya. Tapi banyak kok yang punya gitu ya, yang semacam Oculus Rift dan sejenisnya gitu ya. Jadi yang desktop VR ini kalau zaman sekarang hampir tidak ada gitu ya. Kemudian ada video mapping VR gitu ya. Nah, video mapping VR itu bentuknya seperti ini. Nah, ini juga video mapping VR itu juga setelah dikombinasikan sekarang dengan immersive VR gitu ya. Jadi yang ini juga sudah mulai hilang, tapi sudah dikombinasikan dengan immersive VR yang tadi. Bentuknya seperti apa ya? Sama seperti kita main game dengan menggunakan Oculus Rift yang tadi. Biasanya ada kontrol tambahan gitu ya. Baik kita pakai senjata sendiri gitu ya, atau kita pakai semacam hand control gitu. Yang mana kita bisa berinteraksi antara dunia kita dengan dunia virtual yang ada di dalam itu. Misalnya kita loncat di sini, di dalam juga ikut loncat gitu ya. Kita menggerakkan sesuatu di sini, di dalam dunia virtualnya juga ikut. Ini namanya video mapping VR dan sekarang itu sudah jadi immersive VR. Nah, dari sini kita dapat simpulkan secara sederhana bahwa sebenarnya yang VR sekarang itu di zaman tahun 2022 sekarang ini itu yaitu bentuknya dia sudah mengerucut ke immersive VR semua ya. Jadi memang sudah disegmentasikan, yang masuk ke augmented semuanya diarahkan ke augmented, yang VR semuanya diarahkan ke immersive VR. Nanti yang terletak di tengah-tengah nanti jadi apa namanya mixed reality gitu ya. Itu nanti akan kita bahas pekan depan seperti apa. Oke. Nah, ini pembandingannya yang tadi ya. Kalau augmented reality dan virtual reality ya. Kalau di augmented reality eh, itu objek yang virtualnya yang kita bawa ke dalam dunianya manusia. Tapi kalau virtual reality kitanya yang masuk ke dalam dunia virtual yang di render di dalam komputer gitu ya. Secara umum seperti itu perbedaannya gitu ya. Nah, kalau bertanya ini yang paling yang terbaik yang mana, yang bagus dari satu dengan yang lain? Jawabannya tidak ada yang bagus satu sama yang lain gitu ya. Maksudnya ini perbandingannya bukan apple to apple karena kegunaannya juga terpisah gitu ya. Augmented reality itu bagus digunakan untuk hal tertentu dan ada kurangannya juga untuk hal tertentu. Begitu juga dengan virtual reality gitu ya. Jadi kegunaannya ya terpisah, tidak bisa dibandingkan satu sama yang lain. Nah, ini device spectrum dari augmented reality dengan virtual reality ya. Ini kita ambil patokannya itu dari real environment-nya. Jadi semakin dekat dia dengan dunia nyata, itu termasuk kategori IR ya, augmented reality. Berarti objek yang dibawa, yang dibuat dalam dunianya komputer, dunia virtual, itu dibawa ke dunia nyata, ke real environment-nya ya. Semakin ke arah kanan, kalau sini ke arah kiri ya kabarnya ya, itu dia akan semakin virtual gitu ya. Objeknya itu semuanya ada di dalam dunia virtual. Jadi untuk berinteraksi dengan objek tersebut, manusianya yang harus masuk ke sana, gitu ya. Nah, untuk perangkatnya sendiri, kalau augmented reality itu, kalau dulu itu ada namanya Google Glass ya. Kalau sekarang itu Google Glass juga sudah ada lagi. Dan ada beberapa bentuk yang lain ya. Ada Samsung Glass Gear gitu, dan lain-lain ya. Sampai Sony Smart Eyes Glass. Kalau yang virtual reality, Oculus Rift dan kawan-kawannya, Oculus Rift ini masih bertahan ya sampai sekarang. eh dan beberapa yang lain juga masih ada gitu ya. Ini spektrumnya. Untuk peralatan tambahannya, kalau dulu ada namanya data glove ya, kita bisa gerakkan. Kalau sekarang itu sudah sepaket kalau ada ingin beli Oculus Rift itu ada semacam controller tambahan yang disediakan di sana gitu ya. Kemudian ada juga simulator ya.
kalau di tempat hiburan di beberapa tempat itu ada semacam simulator yang kita duduk di sana gitu ya. Nanti kita kalau zaman dulu itu mungkin Oculus Rift-nya belum terlalu bagus ya. Kalau sekarang tuh mereka sudah pakai yang bagus Oculus Rift-nya. Jadi kita dipasangi yang head mounted device yang tadi. Dan kita merasakan memang benar-benar masuk ke dalam dunia virtual itu. Bagi yang ingin merasakan ini kalau di Batam rasanya adanya di beberapa tempat, saya lupa tempat di mana ya. Tapi ada kok di beberapa taman hiburan itu ada. Ya. Nah, ini Oculus Rift yang versi S yang tahun 2022, eh, yang baru keluar tahun ini ya. Tahun ini saat saya merekam ini di akhir tahun gitu ya. Ini versi yang terakhir yang Oculus Rift S dengan dua kontrolernya. Ini sudah support game yang 4K ya. Jadi memang berasa jernih sekali gitu ya. Plus suaranya juga sangat jernih sekali. Ini satu setnya itu ada, nanti ada bisa search sendiri kalau berminat gitu ya. Atau ingin mencoba rasanya di lab itu ada gitu ya. Kalau ingin nyoba yang versi eh, apa namanya? Versi murahnya gitu ya, yang versi bisa dibuat sendiri. Ini ada namanya Google Cardboard ya. Ini buatan Google VR. Jadi kita bisa menggunakan smartphone kita untuk membuat virtual reality sederhana gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan semacam mini project gitu ya bagi yang ingin mengerjakan. Nanti akan ada praktikum tambahan terkait dengan ini ya, Google Cardboard. Dia bentuknya sederhana ya. Kalau Anda cek di apa namanya? HP Anda masing-masing itu biasanya ada itu fitur yang bisa digunakan untuk VR yang seperti ini gitu. Ya intinya kita pakai cardboard biasa, tapi yang buatan Google ini sudah dilengkapi dengan beberapa, maksudnya lubang-lubangnya sudah diatur sedemikian rupa, kemudian kacanya juga sudah diatur, jadi kita nontonnya enak gitu ya bagi yang ingin pakai ini. Nah, kemudian untuk aplikasinya, aplikasi dari VR itu ada banyak sekali ya. Ranknya mulai dari bisnis terutama ya, dari bisnisnya, kemudian dari entertainmentnya yang paling banyak, dan juga dari sisi edukasi dan engineering gitu ya yang banyak menggunakan ini. Nah, di training ini banyak disimulasi, misalnya di ujian simulasi penerbangan pesawat itu sebelum kita mengoperasikan pesawat yang sebenarnya, kalau Anda ingin ngambil lisensi sebagai pilot gitu ya, biasanya itu mengemudikan pesawat itu dalam posisi virtual ya, virtual reality plan gitu. Jadi kita pesawatnya asli gitu ya, cuman layar depan sampingnya itu dia bentuknya virtual gitu ya. Untuk batan-batan pesawatnya itu asli. Ya, misalnya nanti dihadapkan ke beberapa kondisi kasus, misalnya eh engine-nya mati lah gitu ya, ada burung yang ketabrak dan lain-lain, misalnya ya, tekanan udaranya menurun, nanti kita menyelesaikan seperti itu. Nah, ini digunakan untuk trainingnya. Banyak di training yang kira-kira cost trainingnya itu terlalu besar atau terlalu beresiko ketika kita laksanakan secara langsung. Maka ini sangat membantu sekali kalau kita laksanakan secara virtual gitu ya. Dan juga di US itu mereka mentraining di military, di tentara mereka itu juga mayoritasnya banyak yang virtual gitu ya. Terutama penerbangan pesawat tempur gitu ya. Sebelum memang naik ke pesawat tempurnya itu dites dulu secara virtual gitu ya. Dicobakan secara virtual. Dan juga dalam bentuk combat misalnya ya. Kalau dulu latih tandingnya itu mungkin biasa bisa pakai airsoft gun gitu ya. Kalau sekarang itu pakai VR gitu ya, lebih menarik gitu. Nanti bisa latihannya tim. Ini juga banyak latihan yang lainnya, latihan koordinasi dan lain-lainnya juga bagus. Kemudian untuk engineering dan desain ini ada banyak sekali untuk yang VR, terutama kita mendesain gedung dan lain-lain segala macam ini bisa gitu ya. Dan dalam hal kesehatan pun ini juga banyak digunakan yang VR, terutama di psikologi gitu ya. Itu banyak juga digunakan VR. Kemudian juga di hal-hal yang lain seperti macam untuk apa namanya simulasi bedah, misalnya di mahasiswa kedokteran itu juga beberapa kampus itu menggunakan teknologi VR karena kalau untuk mengoperasi di manusia asli itu rasanya agak susah gitu ya, dan budgetnya jadinya besar gitu ya, makanya seperti itu gitu ya. Dan kemudian yang paling banyak ya tentunya di dunia entertainment. Eh,
Kalau dulu ada namanya virtual museum gitu ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Sekarang juga masih ada dan sudah mulai agak menjamur gitu ya. Yang paling banyak sekarang itu ya dari sisi gamenya. Anda bisa search itu banyak sekali game virtual yang dirilis dalam 5 tahun terakhir ya. Ini menunjukkan bahwa antusiasme para pengguna dari VR ini juga cukup tinggi ketika ingin gunakan untuk entertainment atau main game. Ini contohnya Oculus Rift yang tadi, ini yang dipegang di tangannya itu adalah semacam controllernya ya untuk mainan tertentu. Dan ini bentuknya ada beragam gitu ya. Bisa juga dalam bentuk senjata misalnya ya. Apa namanya? Ini headgear-nya mereknya lain lagi ya untuk gamingnya. Oke. Nah untuk kedepannya VR seperti apa? Ini semacam prediksi gitu ya. Tahun 2037 komputer itu sudah cukup kuat untuk menjalankan VR program. Ini prediksi yang dilakukan sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Dan ternyata eh, belum sampai 2037 untuk sekarang juga komputer sudah cukup kuat gitu ya untuk menjalankan VR program yang besar. Nah, buktinya seperti macam game-game besar yang tadi gitu ya. Jadi ini li- apa namanya bertahun-tahun lebih cepat dibandingkan dengan prediksi yang diprediksikan di slide ini gitu ya. Nah, kedepannya teknologi VR ini akan semakin berkembang ya, terutama di bidang-bidang tertentu seperti bidang hiburan dan di bidang training yang tadi ya. Dan juga mungkin di dunia edukasi nanti di dunia pembelajaran juga VR akan semakin berkembang. Cuman yang jadi kendala sekarang ya dari sisi harga device atau perangkat untuk menggunakan ini masih cukup mahal gitu ya kalau dibandingkan dengan apa namanya eh, tool-tool yang lain yang digunakan untuk hal semacam itu. Nah, nanti Anda bisa cek harganya berapa gitu. Ya, oke. Terakhir sebelum slide ini berakhir, em, tahun 2008 dulu itu muncul film Iron Man ya. Saya saat itu nonton ketika masih SMA. Ketika di Iron Man itu dia menjalankan komputernya dalam bentuk eh, augmented gitu ya, virtual dalam bentuk virtual ya bentuknya bisa disentuh dan ini. Itu kita kagum ya. Saya kagum jadinya, oh bisa seperti ini mungkin nanti bisa nih kita 100 tahun lagi gitu ya. Dan ada juga yang anggap, oh ini nggak mungkin terjadi gitu ya. Dan buktinya sekarang itu mungkin terjadi ya. Eh belum nyampe 20 tahun saya mengucapkan hal tersebut ya, saya nonton film itu ternyata sekarang itu sudah banyak teknologi yang bisa digunakan untuk hal semacam itu ya. Tentu dengan bantuan peralatan-peralatan yang ada. Nanti peralatan akan semakin mengecil, akan semakin mudah untuk digunakan. Jadi perkembangan teknologi memang semakin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Nah, tugas dari kita yang belajar bagian IT ini ya selain mengikutinya juga kita harus paham penggunaannya gitu ya. Paham penggunaan dalam sisi apa? Kita harus gunakan dalam sisi kebaikan gitu ya. Bukan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi sampai apa namanya ya merugikan orang lain gitu ya. Oke, nah itu saja bahasan singkat terkait dengan virtual reality ini. Em, Nanti akan ada semacam praktikum tambahan lagi ya untuk mata kuliah ini. Sebelum pekan depan kita akan bahas tentang materi terakhir, itu tentang mixed reality. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.